Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan bahas salah satu pemain utama di sektor properti ini, yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk atau yang biasa dikenal dengan kode saham BSDE. BSDE merupakan pengembang properti yang tergabung dalam grup Sinarmas dengan portofolio proyek yang sangat beragam, mulai dari perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, hingga kawasan komersial skala kota seperti BSD City. Nah, gimana nih performa BSDE di kuartal pertama tahun 2025? Yuk kita bahas. Di kuartal pertama ini, BSDE mencatat pendapatan sebesar 2,7 triliun rupiah, turun 28% dibanding tahun lalu. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh mundurnya proses handover proyek karena libur lebaran, yang berdampak pada pengakuan pendapatan. Pendapatan berulang atau recurring income dari segmen sewa, properti, hotel, jalan tol, dan pengelolaan gedung juga melemah. Hanya menyumbang 402 miliar atau 15% dari pendapatan di tahun 2025, turun 3% year on year. Selain itu, laba operasi juga anjlok hingga 64% menjadi 595 miliar. Margin operasi pun ikut tergencet, turun ke level 22% dari sebelumnya di level 44%. Penyebab utamanya adalah lonjakan beban gaji karena pembayaran tunjangan hari raya atau THR. Bagaimana laba bersihnya? Turun drastis 77% menjadi hanya 321 miliar rupiah. Ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya beban keuangan perusahaan sebesar 15%. Meski kinerja keuangannya melemah, marketing sales BSDE tetap tumbuh 9% secara tahunan di kuartal pertama, mencapai 2,4 triliun rupiah atau 24% dari target tahunan yaitu 10 triliun rupiah. Segmen residensial masih mendominasi dengan kontribusi 53% lewat proyek-proyek seperti Neva Park, Kiera, The Armond Residence di BSD City, Kayayara di Grand Wisata Bekasi, dan Richmond di Kota Wisata Cibubur. Segmen komersial menyumbang 31% dan penjualan lahan sebesar 6%. Ini menunjukkan bahwa strategi BSDE seimbang antara hunian dan komersial. BSDE cukup agresif meluncurkan proyek baru, di antaranya The Armond Residence tahap 3 di BSD City dengan harga 6-13,4 miliar rupiah per unit. Richmond di Kota Wisata Cibubur dengan bandrol harga 8-18,7 miliar per unit, dan proyek komersial seperti Excellent Community Complex dan Nava Park Business Suites di BSD City yang juga ikut dipasarkan. Harga yang menyasar segmen menengah ke atas ini mencerminkan strategi BSDE untuk mengejar ceruk pasar yang tangguh meski daya beli melambat. Nah, pada kuartal keempat tahun 2024, BSDE juga sempat mengakuisisi 91,99% saham PT Surya Mas Duta Makmur Tbk atau SMDM senilai 2,33 triliun rupiah. SMDM sendiri dikenal dengan berbagai proyek seperti Ransamaya Golf and Estate di Bogor serta Harvest City di Cileungsi. Harga hunian yang ditawarkan SMDM juga sangat bervariasi, mulai dari 300 juta di Harvest City hingga 25 miliar di Ransamaya Golf and Estate. Akuisisi ini tidak hanya memperluas jangkauan geografis BSDE, tapi juga memperbesar potensi pendapatan berulang dari sektor komersial dan hiburan yang akan dikembangkan. BSDE diproyeksikan mampu mencapai marketing sales 10,1 triliun rupiah, naik 3% dari tahun lalu. Meskipun daya beli properti melambat, terlihat dari turunnya indeks harga properti residensial atau IHPR, penjualan rumah tipe besar masih tumbuh 20% year on year. Ini mendukung narasi bahwa segmen atas tetap menjadi tumpuan. Namun, laba bersih diprediksi tetap turun 21,9% karena efek non-recurring income dari akuisisi SMDM di tahun 2024 yang tidak akan terulang lagi tahun ini. Jadi untuk rekomendasi saat ini, kami merekomendasikan buy untuk saham BSDE didasarkan pada valuasinya yang menarik dan prospek pertumbuhan yang masih terbuka. Saham ini saat ini diperdagangkan di harga Rp785 per lembar saham, sementara target harga analis berada di level Rp1.000 per lembar saham yang didapat dari implied PBV di level 0,5 kali. Artinya dari harga sekarang ada potensi kenaikan atau upside sebesar 23,5%.
Valuasi saham BSDE memang masih murah, hanya diperdagangkan di 0,4 kali nilai buku, jauh di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Meski begitu, investor tetap perlu mencermati resiko pelemahan daya beli masyarakat dan tren perlambatan IHPR atau Indeks Harga Properti Residensial yang bisa menjadi tantangan bagi kinerja sektor properti secara umum. Jadi, meskipun BSDE menghadapi tekanan kinerja di awal tahun, strategi produk baru, akuisisi strategis, dan fokus ke segmen atas membuat prospek jangka panjang atau menengah tetap menjanjikan. Ditambah lagi, valuasi yang menarik membuat BSDE layak untuk dipantau. Tapi kembali lagi, keputusan investasi ada di tanganmu. Jangan lupa untuk do your own research setiap kali mau membeli saham. Jadi, itu saja untuk video kali ini. Kalau Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi, Sobat Pans bisa melakukannya di Panin Sekuritas. Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening dengan cara scan barcode berikut ini dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 khusus menggunakan RDN Bank Panin, dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well done, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.